Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan lagi blind reaction kita dan kali ini kita akan melanjutkan series Yoruno Kurage wa Oyogenai. Dan sekarang adalah episode ke-12 yang artinya ini adalah episode terakhir dari season 1 ini. Dan saya tidak tahu bakalan ada season 2 atau tidak ya. Saya tidak tahu sama sekali. Perasaan saya bakal ada season 2, tapi kalau saya pikir-pikir lagi agak susah ini dapat season 2. Dan dari spoiler yang saya dapat ini dari yang saya lihat ya, kemungkinan mungkin tidak akan ada season kedua, tapi saya berharap ada ya. Dan ya, kita bahas sedikit di yang ada di episode 11 yang dimana ini pada awalnya ini Mahiro ini eh, menggambar tapi tidak terlalu menyukainya gitu, karena begitu pula dengan produser Yukine yang tidak terlalu suka gambarnya Mahiro, kayak tidak ada perasaan, kayak tidak ada apa, karena art stylenya benar-benar berubah gitu. Yang dimana Mahiro ini menggambar ya yang sesuai dengan uh, penampilannya si Mero. Meanwhile yang kayak diinginkan oleh si produser Yukine itu dengan art stylenya Mahiro sendiri gitu, Omitsuki Yoru gitu. Yang dimana kalau memang kalau dilihat itu art stylenya si Mahiro atau Omitsuki Yoru ini memang lumayan kayak chibi gitu, bentuknya kayak art style chibi dia pakai gitu. Dan pada akhirnya setelah apa yang terjadi ya, Mahiro ini bisa memakai art stylenya sendiri dan Yukina juga senang. Dan ya di episode 11 kemarin juga ini fokusnya kepada Kiwi dan Mahiro ya, sama-sama ya berdua lagi tuh, yang dimana ini saya pas lihat itu kayak bisa dibilang kayak pembulinya itu dulu Mahiro dengan Kiwi itu. Ya gimana ya, kayak gimana ya, saya tidak terlalu bisa menjelaskannya, tapi kalau untuk yang generasi-generasi sekarang kayak misalnya milenial ataupun Gen Z itu gak bakalan berpikir seperti yang anak-anak itu. I mean, ini sudah hal yang normal gitu. Misalnya kayak perempuan yang mirip-mirip laki gitu, mereka tidak tahu istilah tomboy kayaknya tuh. Dan sebenarnya itu tidak, gimana ya, dibilang buruk atau dilarang gitu, saya itu tidak terlalu dianu juga ya, cuman ya memang tidak boleh terlalu kayak laki-laki betulan gitu. Agak bikin bingung juga sebenarnya, cok. Untuk saya sendiri, ini pendapat saya sendiri, kalau misalnya tomboy masih kelihatan kayak perempuannya ya, saya masih oke aja gitu. Tapi kalau terlalu udah kayak terlalu laki banget ini, aduh bikin bingung, cok. Jadi aneh saya liatnya, cok. Dan kalau soal yang kayak cewek yang kayak main game atau gamer gitu jadi VTuber gitu, itu sudah normal banget ya bro. Banyak VTuber yang saya subscribe loh, dari lebih 600 atau 700 channel yang saya sudah subscribe itu sebagian besar itu yang mendominasi itu VTuber, cok. Kalau tidak tidak apa ya, tidak percaya saya bisa perlihatkan kan nih. Jadi tidak ada masalah gitu, kayak cewek yang bermain game maupun jadi VTuber gitu, ataupun kayak cewek yang suka superhero gitu. Apa salahnya gitu mengidolakan pahlawan gitu? Dia emang berpenghasilan gitu juga si Kiwi ini dari pekerjaan dia jadi VTuber gitu. Dia ini dapat uang dari super chat dan sebagainya tuh, dan banyak pendukungnya loh. Kalau kalian lihat ini subscribe siapa saya ini ya, orang-orang yang saya subscribe semua ini, cok. Kalau kalian lihat ini kebanyakan itu VTuber, coy. Coba lihat. Ya kebanyakan juga kayak channel yang reaction anime, eh, kebanyakan juga
yang konten-konten brownie gitu pelit mal telepon nih, ada dokter Sekir naik juga di sini. Lihat ini, saya ini subscribe ini, kalau VTuber itu ham, ini hampir bisa dibilang kayak hampir dari hampir dari seluruh negara gitu. Yang jelas dia itu pakai bahasa Inggris, Indonesia, Jepang sedikit oke lah. Ada saya mengerti sedikit. Lihat ini semua yang subscribe nih. Ini kayaknya 75 sampai 85% ini yang saya subscribe itu loh. Lampu Islam ada oke. Marcus Veltri, MAQ, ada juga kayak Miao Auk, banyak loh cok. Tidak perlu saya perlihatin semua ya karena ini bakalan terlalu lama kalau misalnya perlihatin semua karena ini ya ada sekitaran 600 atau 700 gitu karena saya sempat lihat tuh berapa jumlahnya itu, saya sempat lihat gitu. Dan ya apalagi ya, oh iya, Kiwi di episode 11 kemarin betulan di Savage gitu. Betulan Savage gitu. Apa yang ngomongin itu benar semua, jauh. Dan ada juga ada kan ya di episode 11 kemarin yang bikin saya kembali ke realita. Aduh. Aduh. Dan ya, kalau kalian lihat ini, ini baju yang sama yang saya pakai untuk rekaman Neon Animation episode 11 10 11 12 dan juga Yorno Kurage wa Jogenai episode ke 10 ini masih sama loh. Ya, karena ini kemarin ya, saya kemarin tapi saya masih pakai baju yang sama gitu. Dan ya hari ini adalah tanggal 25 Juni 2024 ya. Masih pagi, keburu pagi dan ini dingin ya karena masih pagi jadi enaknya memang rekaman jam-jam segini ya. Dan ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke episode 12. Saya tidak tahu apa yang terjadi di episode ini. Yang jelas ini episode terakhir untuk season 1 dan di scene terakhir yang kita lihat itu si Yoru atau Mahiru ini punya request kepada Yukino producer untuk Jelly ini collab dengan Sunflower's Dolls. Dan dari spoiler yang saya dapat, dia betulan adalah mereka betulan collab loh. Dan entahlah apa yang akan terjadi di sini dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Kita akan mulai videonya dalam 3, 2, 1, mulai. Ya, dilanjut scene terakhirnya. Ya. Ho. Kedo. Seninya ya yang dilihat ya. Ya, seperti yang saya bilang di episode 11 kemarin. Ibunya ibunya Kano ini teliti loh. Jeli gitu, pintar gitu. Dan apa yang dia bilang ini betul loh, betul loh. Tidak salah loh. Ho. Tapi akhirnya disetujui juga sama Yukin ini. Nani. Ah,
Oh, oh my, is this new opening or what? Oh, oh, kukira bakalan let's go. Aku suruh nih. Oh, ini si lihat ini Jelly dan Sunflower Doll ya, adik klannya. Itu tadi si Baba Zisue mau jadi penonton atau ikut juga nih sebagai Jelly, entahlah. Oh, sudah hari H. Ya, ini di push betulan loh. I mean, langsung diselesaikan, mau diselesaikan satu episode gitu. Ini juga masalahnya ya. Belum terlalu diselesaikan masalahnya ini. Masalahnya Kano nih. Oh my god, the aquarium dead, bro. Episode ini. Episode dimana lagi cerai-cerainya nih Mahir dan Kano nih. Dan seperti yang saya bilang di episode 11 kemarin, ini adalah episode dimana bakalan rujuk mereka Mahir dan Kano nih. Oh, dari ekspresinya Mahir dan Yuki ini dia wah menarik ya kalau saya lihat ya. Jadi kayak akrab betulan kalau saya lihat ini Yukine dengan si Mahir ini. Oke. Aduh, sayangnya saya lupa memperbaiki lag stick saya ya. Aduh. Kalau lagi bagus ini, kalau misalnya baik-baik saja lag stick saya bakalan pakai lag stick nih. Aduh. Pengen denger full lagunya nih. Oh my. Bagian situnya paling saya suka dengar lah lagunya Sunflower Doll. Lovely Weather. Ya, gambare runutang. Gambare Kano. Gambare Jelly. Sorry nih. Aku kira itu Mei. Anggap saja ada Mahiro juga di situ. Let's go. Entah kenapa saya ikut deg-degan ini. Saya ikut-ikutan deg-degan loh.
Kano, aduh, suaranya masuk di anu lagi, mic, aduh, aduh, Kano, Kano, oh my, oh my god, Mero, didukung sama Mero, Cok. Let's go. Kayaknya Mero ini masih peduli juga sama si Ano, sama Kano, Cok. Didukung sama Mahiru, sama Mero juga. Aduh, mana? Aduh, bentar. Ah, oh my, that's a lot of money. Payung bir, oh my. Oh my god, liriknya bro. Oh my god, liriknya. Hey, hey, hey. Salju. White days, bro. Jelly. Oh my this. Oh my god. Feelnya dapat banget loh. Saya bisa rasakan Shibuya jadi akuarium besar jelly. Oh my god. Oh, I really like this song, bro. Mungkin saya harus dengar full versionnya nih. Aduh, rujuk, cok, rujuk. Mahikana rujuk. Eh. Baka da ne. Nani tidak tahu. Wah, pelukan, cok. Sayangnya dari spoiler yang saya dapat, mereka tidak ciuman, aduh. Kalau ciuman, aduh. Mati saya, cok. From cuteness, bro. I'm gonna die from cuteness if they really kiss. Akhirnya rujuk, cok. Mahikana rujuk, cok. Ini kan masih baru selesai konser kan? Dilihat nih sama orang-orang pasti ini, cok. Dan by the way, ada yang saya mau bicarakan tentang fansnya. Oh my. Wait, what is kepada para tamu kami, terima kasih telah datang ke konser ke CD. Memang si pro itu susah. Lokasi. Oh ya, saya tidak perhatikan tadi anunya ya. Itu tulisan yang ada di tembok itu ya.
Kemerep terus mendukung Setomero yakin membuka Susumura. Roll credits ini ya. Nah, ah, iya, iya, iya. I feel that. Saya rasa itu. Hmm? Ih, ini, oh ya, tujuan baru ya. Saiko da yo, Saiko. Let's go, Kano. Fan service. Dane. Special thanks Jelly. Musik video announcement Ryuga Sakinox. Composer Kimura Chang. Illustration Umitsuki Yoru, Kozuki Mahiru. Song lyric. Ah. Ya, sudah graduate dari nama Tachibana Nanoka. Sekarang nama aslinya dipakai Hayakawa Kano. Sekarang tuh anunya, nama aslinya dipakai. Penyanyi atau liriknya gitu. Sampai oh my god. Oh my god, nangis sampai nangis Kano, Cok. Ini agak mirip ya. Girls Band Cry episode 8 jadi mana pas Momoka nangis terdengar sih sebentar tapi kemudian si Nina ini mengeraskan suara apa ya lagunya gitu supaya tidak terdengar nangisannya Momoka. Let's go. Terbangun si Mei dengan Kiwi. Padahal tidur tadi begini. Oh shit, oh iya. Ya ini yang pernah dibilang ini cita-citanya nih ya, Yukino producer ya, memenuhi dom gitu. 50.000 penonton minimal gitu. Oh my god. Ya, saya lupa tentang dia ya. Siapa lagi namanya? Saya lupa. Baba Zizue. Tehe. By the way, saya baru sadar setelah lihat scene ini di spoiler. Sas banget adiknya si Mahiro nih. Jangan-jangan Yurinches nanti ini, Cok. Bakalan lucu kalau itu terjadi.
Oh, masih ya. Jadi teman baik, akrabnya si Mero dengan anu ya. Kano sekarang. This is perfect ending, bro. A trillion of the ten. Saya kasih nilai untuk Yoru no Kuragewa Yogena ini. Wah, sudah graduate dari anu ya, sekolah ya. SMA. Para drama doxing diduitin. Ya, ketahui sis. Sekarang chat-chatnya itu anu ya. Kalau saya lihat itu kayak bercanda doang sih. Walaupun sudah tahu kebenarannya kayak gimana. Oh my god. That was anu apa namanya? Itu pose Kamen Rider ya. Let's go. Oh my god. Nitamono desu ne. Kakaknya Kano tuh. Kayaknya habis mabuk tuh. Ditungguin sama ibunya tuh. Sudah diwujudkan. Impiannya ya, cita-citanya ya. Produser Ikine. Ek. Omedeto. Omedeto. Saya masih ingat iramanya. Yo, Kiwi. Stream di kamar. Mecang. Karena saya suka ya cara pemotongan anunya loh. Pernah juga terjadi di episode berapa ya? Saya lupa. Episode 1 ya. Yaruzo, Yaruzo. Yes. Kelihatan coy. Kelihatan weh. Mei. Berani banget Mei, cok. Kelihatan loh anu, cok. Apa bisa dibilang ya? Stalking kah? Apakah itu saya tidak tahu namanya ya. Saya sering lihat cuma agak lupa namanya, lupa. Saya pernah lihat cuma lupa. Cara duduknya nih kayak laki-laki banget ya. Main game begini, sandar. Betul, gak mau berakhir. Saya tidak mau juga ini Yoru no Kuragewa Yogena ini berakhir tuh ceritanya. Saya suka banget nih. Maksudnya apa ya? Tubuh manusia itu 25 jam. Apa maksudnya? Yang tahu komen ya. Hmm. 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 Iya betul sih. Tari naik. Tidak cukup. Nah nih, berharap itu kebetulan terjadi. Dipeluk, aduh. Oh my god.
This scene, bro, this frame, this angle, bro. I really like that. Oh my god, sudah ending aja, bro. Jangan berakhir loh, jangan berakhir. Sadis sih. Jadi kesepian saya, cowok. Minggu depan tidak nonton ini lagi, aduh. Oh my god. Sekarang Kano yang menyanyikan lagu endingnya loh. Kasoku si Hajimeta Ichinichi Tata no Nijuju Jikanja. Oh, ayahnya Kano. Karena pengen nyanyi gue, cok. Eh, 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 eh. Bakalan sip, jadi sip juga kayaknya kakaknya Kano dengan si pemilik bar itu. Oh my god, mau nangis saya, cok. Saya kasih ini skor, ini anime skor. Oh my god. Popman 3580 stressing kali ini ya. Oh my god, so damn good, bro. Saya kasih nilai ini anime skor bisa lebih tinggi lagi kalau mau ini. 1 triliun per 10. Mau lebih tinggi lagi saya bisa kasih. Ini animasinya konsisten, lagunya enak-enak, bagus-bagus semua, dramanya semuanya. This is perfect, bro. 1 triliun per 10 itu mantap, cok, dikasih nilai kayak gitu. Oh my god, ini. Oke. Ada sedikit yang saya ada juga ya. Baru sadar beberapa hari yang lalu kalau misalnya kalian tahu dua teman ya, fansnya Jelly ini. Bentar ya, saya perlihatin. Bentar ya, saya perlihatkan. Nah ini kalau kalian lihat ya, ini fansnya Jelly dari awal tuh, dari episode 1 sampai episode terakhir berduaan mulu, cok. Pegang tangan, tidur bersama, berduaan mulu. Mechan sama Ariel ini ngotaku ya sama ibunya Ariel ini. Apakah bakal jadi calon ibu mertuanya Mei? Who knows? Karena ada orang yang sipkan si Kiwi dengan siapa lagi namanya itu ya? Siapa lagi namanya itu yang di episode ya? Bentar saya cek dulu di episode berapa tuh? Episode 6 kayaknya. Oh ya, episode 7 kayaknya, episode 7 karena di episode 6 ini tentang Baba Zizue ya. Mana ini? Ini episode 4 ini bukan ini. 86. 中途半端な友達と私の Koharu ya, karena ada yang sipkan Kiwi dengan Koharu ya. Ya, banyak orang yang berharap ini ya. Ini ada scene ini ya, adegan ini ya, kiss ini. Rujuk. Ya, memang mengatakan kepada penggemarnya hal yang sama seperti ya. Saya sadar ini, saya sadar scene ini tadi ya. Saya ingat ini kata-kata itu yang dipakai tadi Mi itu kata-katanya Nonoka ya atau Kano pas masih jadi idol di Sunflower's Doll ya.
Kurage dari kiri dari kiri ini Mahiru, ini Michan, Kiwi. Kurage dari kiri Mahiru, Kano, Michan dan Kiwi. Oke. Ini Mahiru ya. Ini Kano, ini Michan, ini Kiwi. Oh ya, kelihatan ini ubur-ubur atau kuragenya Kiwi ini pakai avatarnya ya. Ada juga Skinox. Ini warnanya Mei-chan, warna ungu. Ya, warna rambutnya bisa dilihat ya dari sini. Ya, tamat sih, aduh. 3 bulan berkesan, sangat berkesan. Anime yang selalu Mimin nantikan setiap pekan ini dari pendapatnya Yorihime Otaku atau mungkin Shuchan gitu, teman saya ini. Entahlah, mungkin saya bakalan tanya ini Shuchan apakah saya bisa memperlihatkan akunnya gitu. Karena masih ya, sebelum lebih jauh, Mimin sedikit komentar tentang episode kali ini terbaik pokoknya. Kano masih takut berdiri di depan banyak orang, tapi yang tak disangka Mero mendorong punggung Kano. Itu tadi kaget saya, cok. Makanya saya tadi teriak-teriak kayak gimana pas ada Mero tadi mendukung banget si Kano tadi. Oh my god, my heart, I'm gonna die from all of this, bro. Ya. Menyemangati Kano yang ketakutannya. Mengatakan kata-kata pada channel YouTube-nya Mayo Mirobaka. Iya. Ditambah teriakan Mahiru memanggil Kano, memperlihatkan gambar akuarium raksasa yang diproyeksikan di kota Shibuya. By the way, judul episode 12 ini adalah Jelly, namun ada satu judul lagi berdasarkan Yakuyuki. Yakuyuki ini kalau tidak salah ini script writernya Yoruno Kurage Yugenai, penulis skripnya ya, yaitu Yakusoku atau yang berarti janji ya. Ada scene-nya tadi tuh, bila yang mana ya, saya perlihatin dulu ya. Yakusoku mamotta yo, janjiku sudah terpenuhi. Itu. Oke, lanjut lagi. Yap, ini adalah janjinya Mahikano ya. Membuat akuarium di Shibuya di mana para ubur-ubur berenang bebas. Di perjalanan janji Mahikano juga ditampilkan bagus pokoknya. Lagunya juga sangat bagus, berjudul Shinkei Yui yang punya arti berenang di laut dalam. Kemudian setelah itu perasaan rindu Mahikano seperti sudah meluap-luap. Mahiru memeluk Kano erat. Akhirnya mereka bisa rujuk. Betul. Tapi staff San di sini harusnya ada setidaknya 1 kiss loh. Itu yang pengen banget kita ini lihat loh. Ini scene-nya, tapi sayang tidak ada. Kasih fan service lagi tuh. Kasih fan service gitu. Episode terakhir juga fan service lah. Tapi aduh, sayangnya tidak ada ya. Tapi tidak masalah. Kita sudah melihat semua ini sangat bagus, sangat perfect, konsisten, tidak ada animasi yang jelek atau kayak turun gitu, down gitu, tidak ada. Semuanya perfect dari visual, drama, cerita dan sebagainya. Ya, seperti itulah episode kali ini. Ini komentar masih part A, yang part B tahu saya. Oh ya, Mimin masih penasaran tentang Mero. Ada perubahan yang terjadi padanya. Kenapa ya? Di akhir dia terlihat akrab dengan Kano. Ya, itu bisa dinantikan lewat manga atau novel. Mungkin ya, kemungkinan bakalan ada sih memang lanjutannya, sequelnya yang diadaptasi ke manga atau novelnya. Ini bisa dilihat dari bisa dibilang dari Licorice Recall juga. Licorice Recall ini juga adalah anime original yang dimana ada adaptasi manga dan light novelnya gitu. Dan di situ lebih diperdalam lagi ceritanya.
yang dimana juga di situ bisa dilihat kalau Takina memiliki perasaan romantis ke Chisato gitu, dan Chisato ini masih belum ada gitu, ada hintnya sedikit tapi belum 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 bisa dibilang kanon banget gitu ya. Nanti kita nantikan lewat manga atau novel, dan saya sangat berharap ada season keduanya ini ya, ceritanya sangat bagus lah ya. Dan dari yang saya tahu ya, belum ada berita sedikit pun dari staffnya ini bilang ini kemungkinan tidak bakalan ada season kedua atau bakalan ada gitu, tidak ada. Meanwhile, Girls Band Cry dari penulis skripnya, scriptwriternya Girls Band Cry, Hanada Yuki itu sudah mengatakan bahwa tidak ada plan solid, tidak ada rencana solid, tidak ada rencana yang jelas untuk sequelnya ini, Girls Band Cry. Jadi ya gimana, dan dari yang dibilang orang-orang juga itu anime original itu susah dapat season kedua gitu. Iya, Yorkura anime terbaik musim ini menurut Mim. Pokoknya perasaan sini sudah lama semenjak Licorice Recoil. Iya sama loh perasaannya. Entahlah tidak bisa dibandingkan yang mana yang lebih bagus gitu perasaannya. Dua-duanya sangat bagus bro. Saya kasih nilai sangat tinggi bro. Oh my god, ini scene paling important, paling penting nih. Ini akrab nih si Yukine dan Mahiro. Ini kayak apa ya? Percakapan antara ibu mertua dengan istri ya, yang sudah semakin akrab. Dan saya suka juga lagunya Sunflower Dolls ya. Saya mau dengar anunya, full versionnya ya. Bagian yang paling saya suka itu di bagian sini ya. Saya perlihatin dulu. Yang paling saya suka dengar itu di bagian mana ya? Bagian ini saya suka. Ya, bagian paling ini. Yume mi itai yume dewa nai. Ini bagian yang paling saya suka. Paling suka banget dengar tuh. Saya pengen dengar ini. Saya mau banget dengar ini full versionnya ya. Damn. Ini pegangan tangan ini. Si Mei Kiwi duluan Kiwi ya memegang tangannya Kano. Baru Mei, lalu ada di sini si Mero mendukung banget si Kano. Begitu pula si Mahiro mendukung banget si Kano ini supaya semangat dan memperlihatkan ini apa ya, bisa dibilang kurage yang dibuat oleh Mahiro gitu ya. This is, oh my god, pelukan coy di sini, pelukan si Mahikano. Aduh, look at this bro, look at this scene bro. Pengen banget berharap di sini cuman, oh my god, look at this bro. Dan ini sas banget ini adiknya dari episode 1 baru saya perhatikan ini, baru saya sadar setelah lihat postingan orang lain yang mengatakan bahwa ini adiknya Mahiro ini siapa lagi namanya ya, Kaho ya namanya ini kalau tidak salah. Ini sas banget kok, kayak deket banget. Iya, kalau dilihat secara sekilas ya beneran kayak ini cuma kayak kakak adik gitu, hubungan kakak adik yang memang kayak pelukan dan sebagainya. Tapi entah kenapa perasaannya kayak sas banget, jadi kayak rinces gitu. Dan sekarang Baba Zizu ini tetap jadi idol dan tidak menyembunyikan bahwa dia ini janda, punya anak 1 dan di umurnya sekarang 32. Dan ini Mei mengatakan hal yang sama seperti kepada juniornya, bisa dibilang kayak junior lagi gitu. Ini mengatakan hal yang sama seperti saat Tachibana Nonoka atau Kano ini
mengatakan hal yang sama kepada Kemei. Ini mungkin bakalan sedikit agak lama ya saya durasi video kali ini karena saya bahas ini itu. Oh my god, this bro. Ya. Akhirnya nikah nih. Tapi ini ilustrasi dari ya. Dari autornya Yama, atau bisa dibilang autornya ini Kimi Zuzu ini ya, saya lupa kepanjangannya ya, manga Yuri juga itu. Oh my god. Damn. Ya, saya tidak terlalu tidak terlalu banyak menjelaskan tentang episode 11 ya. Ya. Di episode 10 kemarin, Mecha telah merusak cangkangnya dan keluar dari sana. Kali ini cerita ketiga member yang masih terbantu cangkangnya masing-masing keluar. Terakhir, Mayan menjatuhkan bom, balik menyerang Kinem. Menuju climax episode terakhir ya. Perasaan yang sama dirasakan saat Licorice Recall 2 tahun lalu. Oh my god. Narasi Kiss Mahikano di episode novel tanpa disadari sesuatu yang lembut menyentuh pipiku. Ini light novelnya ya. Ini adegan di light novelnya ya. Itu bersama dengan wajah karena kayaknya saya sudah bahas ini juga kayaknya. Oke, mungkin tidak ada lagi yang saya harus bahas ya. Oh iya. Ini saya juga sudah bahas tadi. Kalau saya lupa namanya, ini namanya ya, Riri-chan dan Rune-chan. Entah dari mana dia dapatin. Mungkin ada scene yang saya tidak terlalu perhatikan itu, entah di episode berapa itu yang ada namanya itu mereka itu. Saya tidak tahu yang mana Riri, saya tidak tahu yang mana Runa di sini ya. Kemungkinan pacaran antara bestie atau pacaran ya, karena ya dari kalau dilihat dari perspektif ya, fansnya Hibike Yuvinium ini bestie banget bro, udah kayak suami istri tapi cuma bestie doang. Pada akhirnya si Kumiko ini sama si Sui-chan dan Reina ini sama Taki gitu, Taki sensei. Aduh, kalau saya lihat itu Kumirei, shipnya Kumirei, ada yang kayak gambar atau posting itu, saya bakalan kayak sahabat untuk selamanya, berbagi dan saling menjaga, kau dan aku sahabat selamanya, setia. Sahabat doang, itu bestie doang. Sialan, cuma makanya saya nonton Hibike Yuvinium cuma season 1 doang. Setelah itu saya tidak nonton lagi lanjutannya gitu. Apa ini, cowok? Hug me to show me you love me. Apa ini, cowok? Apa ini, cowok? Apa ini? Rasanya mau berkata kasar kalau lihat ini. Deng, sudah berapa lama saya rekaman ini, coy? Imut juga ya, stylenya si Mahir ya, Mitsuki Yoru nih, cibi-cibi gini, imut-imut. Dan ini ilustrasinya dari Pokemon 3580. Saya suka banget ya. Bisa jadi wallpaper ini ya. Tapi sebenarnya wallpaper saya sekarang yang saya pakai itu ya ini ya. Bentar saya perlihatin. Nah ini Sumike ya, Sumir dan Keke ya, dari Love Live Superstar. Oke, mungkin ya episode kali ini mungkin segitu saja. Aduh, sebenarnya saya masih mau bahas banyak ya. Waduh, imut lain
lihat nih ilustrasinya nih. Ini art style-nya beneran ya, Umitsuki Yoru ya, Mahir ya. Ini di detail juga ya, karena kalau kalian lihat di scene di episode 11 ya, di mana itu kalau eh, si si Mahiro ini menggambar ini pakai pakai kayak art style anime yang in general ya, yang biasa gitu, bukan kayak cibi-cibi gini. Ya banyak memang orang kayak pas saya nonton juga video reaksinya Newbie Jun ya, ya rasanya bila ini kayak nyuruh memang Kiwi untuk mukul ini orang ya. Sampai sebetulnya juga Kiwi di sini nih ya, di episode 11 ya. Dan ada flashbacknya ini ya, pertemuan sama Kana ini. Iya, dan ya nanti yang untuk Girls Band Cry mungkin saya bahasnya di video Girls Band Cry ya, reaction Girls Band Cry. I mean, look at this bro. Dan pas saya lihat lirik lagunya juga, ini kayak perasaannya perasaannya siapa ya? Nina ke Momoka atau Momoka ke Nina, saya lupa. Tapi yang jelas kayak gitu. Dan ini spoiler ya sebenarnya yang saya bahas ya, spoiler yang saya bahas ini karena saya belum nonton episode ini ya. Dan ada itu kalau tidak salah Subaru, kalau tidak salah kak, bilang ini kak lagu perasaannya Nina ke Momoka, itu kayak bilang kayak gitu, entahlah itu betul atau tidak ya, nanti kita lihatlah karena saya belum nonton episode 11 dan 12 nya ya. Oke, jadi mungkin saya akhir saja untuk episode kali ini ya. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like. Oh ya, saya baru ingat. Oh ya, tadi saya sudah perlihatkan mungkin kalau misalnya bahas tentang Licorice tadi, Licorice Recoil, saya pakai bajunya nih. Gambarnya Chisato sama Takina nih. Oke, kita akhiri video ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jika kalian ingin menonton video saya yang tanpa sensor, kalian bisa ke Station saya, nama juga MF Channel sama dengan di YouTube ini. Linknya ada di deskripsi. Dan jika kalian ingin bantu saya, kalian bisa klik link tertera di deskripsi. Dan jika kalian ingin berbicara dengan saya atau ngobrol apapun di Discord saya, linknya ada di deskripsi ya. Dan saya punya channel satu lagi namanya Indobrony, yang dimana saya di situ biasanya melakukan video reaction My Little Pony, bermain game, dan saya ada rencana untuk mereaksi video lain di di channel Indobrony. Seperti yang saya bilang, di channel MF Channel ini saya cuma mereaction yang kayak anime Yuri, cute girls doing cute things, atau all girls character gitu. Ya, yang seperti lah, semacam itulah. Dan ya untuk episode kali ini atau video kali ini atau series ini kita sudahi. Ya, saya masih berharap ini ada season kedua atau sequelnya gitu ya. Ya, untuk video kali ini segitu saja. Sampai jumpa di series lainnya. Free Palestine. Bye.